Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Suara Akar Rumput karena suara kita Biasa saja. Sorry. Oke, apa kabar hari ini kawan-kawan setelah Baik. pekan tidak bertemu? Alhamdulillah sukses mulia. Ada pembahasan apa hari ini? Kita hari ini mau bersuara seputar partai politik. BTW ini sebelum dimulai, ini kenapa pada hitam-hitam ya? Sedang Karena berbelasungkawa berbelasungkawa dengan Atas apa Pak Gus? matinya demokrasi Indonesia. Atas matinya kepakaran. Tom Nichols. Atas matinya apa Pak dia? atas pastinya kesejahteraan Wow. dan banyaknya kesenjangan sosial di Allah. kota bumi ini. Masya Allah. Seperti biasa, jangan lupa untuk mendiseminasikan atau menyebarluaskan gagasan dan berbagai ide obrolan yang kita rancang di Suara Akar Rumput dengan memberikan dukungan sekecil apapun itu, salah satunya dengan like, komen, dan subscribe, juga share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak para kalangan akar rumput khususnya yang tersadarkan dan tidak menjadi apatis. Oke. Dimulai dari mana dulu nih, kawan-kawan? Kita bahas dulu pengertian atau sejarah dari partai politik itu sendiri. Oke, karena semua hal itu dimulai dari definisi. Kalau kita tidak tahu definisinya, ya kesananya juga tidak akan tahu banyak. Enggak. Jadi apa itu partai politik, Kang Agus? Langsung tembak. Oke, partai politik menurut Miriam Budiarjo, Oh, ini Budiarjo itu di punya atas Gus. suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Sedangkan menurut Sartori adalah organisasi politik yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk mewujudkan kebijakan umum. Wow. Menarik. Menarik. Sangat-sangat positif ya. Sangat positif. Bagaimana fakta di lapangannya? Sesuai? Mungkin tidak sesuai. Kok tidak sesuai sih? Ada yang sesuai, ada yang Oke, kenapa tidak sesuai kira-kira tuh? Nanti yang sesuainya sama Pak Dian. Oke. Kenapa tidak sesuai? Kang Agus. Karena pada kenyataannya mungkin saat-saat ini partai politik itu sudah cukup melenceng dari definisi sendiri. Kebanyakan partai politik digunakan untuk mencari kekuasaan, baik itu individu maupun kelompok, yang akhirnya bukan mementingkan rakyat, malah mementingkan golongan itu sendiri. Tapi tadi kan menurut Sartori untuk mencapai kekuasaan. Ya, benar-benar. Berarti masih sesuai dong dengan tujuan. Tapi kekuasaannya dalam hal konteks yang negatif. Oke. Ingin terus berkuasa tanpa memberikan kekuasaan ke orang lain juga, dengan menghalalkan segala cara kekuasaan. Tapi merujuk kepada sejarah, ada sejarahnya Kak Agus? Ada. Nah, awal mula dari partai politik ini adalah sebagai bagian dari evolusi sistem politik modern, terutama sejak abad ke-17 ya, sampai ke-18 ketika gagasan demokrasi perwakilan memulai berkembang di Eropa. Nah, jadi sistem politik ini sebetulnya perlu kita harus pelajari sebetulnya yang lebih konkret lah. Nah, di dalam sistem politik ini ada yang namanya partai politik, yang mana partai politik itu secara kasar adalah kendaraan, berupa kendaraan menuju kekuasaan. Tidak akan terwujud kekuasaan, tidak akan terwujud suatu gagasan kalau misalnya partai politiknya tidak ada. Nah, Seperti nah, partai politik ini sebagai penyeimbang sebetulnya. Penyeimbang apa? Demokrasi. Penyeimbang demokrasi untuk mencapai tujuan yang sama sebetulnya ya, untuk yang seharusnya. Sebetulnya berarti ada negasinya. Namun negasinya disebut untuk mencapai kekuasaan itu banyak cara-cara yang akan tersebar kotor lah. Ya banyaklah, kalau misalnya masuk ke partai politik, adanya keinginan menjadi penguasa, itu adanya seperti pelanggaran-pelanggaran yang banyak di sekitar kita, kayak money politik, ataupun penggiringan suatu kaum, ataupun hal-hal yang merujuk ke hal-hal negatif, menghalalkan semua cara meskipun caranya dengan
haram ataupun dengan cara yang salah gitu tuh. Ya, menarik dari pengertian itu, saya jadi teringat. Makanya tadi saya potong seperti, kan ada ya kasus yang terbaru aja kita bahwa ada satu tokoh besar dengan intelektualitasnya yang sangat luar biasa, dengan kefigurannya yang tidak diragukan lagi, wawasannya, tapi tidak berpartai politik. Akhirnya dia kan kalah. Sulit. Berarti itu relate, konkret ya. Bisa konkret, bisa tidak. Karena apa? Konkretnya mungkin itu bisa terjadi kalau ada beberapa oknum ataupun beberapa katakanlah bukan pengikut ya, anak buahnya ataupun antek-anteknya, yaitu yang bisa menjalankan suatu roda perpolitikan itu dengan cara yang kotor. Kalau figur itu biasanya hanya tahu saja, bahkan tidak tahu biasanya mah gitu. Jadi ada beberapa figur seperti itu ya. Ya pokoknya beberapa figur, tapi yang paling mencolok adalah yang kemarin kalah di Pilpres. Itu aja sih. Berarti 2. Enggak dong, satu. Kan yang satu mau berpartai jelas. Yang satu lagi belum. Yang mana? Nomor 1. Iya. Maksudnya yang tapi yang nomor 3 enggak kan satu lagi yang wakil yang udah dihalus. Saya fokusnya ke presidennya apa? Iya, Pantesan enggak connect. Oke. Sorry. Udah dihalus. Berarti partai politik itu bisa menjadi sisi gelap dan bisa menjadi sisi terang ya. Ya, benar. Saya mau endorse dia. Bisa menjadi penerang layaknya Kaula spesial yang menerangi kita pada malam hari ini dengan berbagai propertinya. Terima kasih kawan-kawan dari Kaula Space. Jadi kalau misalnya mau menggunakan alat-alat seperti lighting ataupun alat-alat peripheral yang lain, mau itu kebutuhan wedding dan lain sebagainya, mau itu pesta pernikahan, kemudian pesta ulang tahun, boleh nanti. Foto juga ya, foto box. Nah, kalau ada yang kampus-kampus, sekolah-sekolah yang memerlukan foto booth, ya hubungi saja di Kaula Space. Instagramnya di bawah sini. Udah menjilatnya. Cukup. Oh iya. Kan suka ngantuk ya. Kalau podcast malam-malam kayak gini, pasti. Ini kopinya bukan kopi sasetan kan, Pak? Bukan. Ini kopi asli dari Sapina Kopi. Oh ya, di mana tuh Sapina Kopi? Alamatnya nanti telah di sini. Instagramnya juga, kopinya cukup menemani kami semua di sini untuk begadang. Dan pastinya kopinya kopi akar rumput, bukan kopi kapitalis. Karena berada di nuansa lingkungan yang kampungan lah. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop teh. Sejarah ya. Nah, sejarah mencatat ada beberapa partai politik ya di Indonesia khususnya. Ada yang saya tahu ya, ada yang disebut Masumi dulu, ada PNI dan PKI. Nah, itu berkesinambungan untuk partai politik tersebut. Namun ada intrik di 1950 bagaimana propaganda politik itu sangat masif sekali. Itu terjadi sekarang juga, namun konteksnya yang berbeda. Kalau dulu kan lebih ke poster-poster, slogan-slogan di di dinding-dinding. Kalau sekarang kan di dinding-dinding Instagram, Facebook, itu nggak jauh beda juga. Tapi ini lebih ke mengutamakan teknologi. Nah, itu kan lebih cenderung masif, itu justru lebih keras. Kalau dibaca dari sekarang gitu ya, itu lebih sangat masif untuk sekarang. Menarik. Jadi gejolaknya tuh lebih kuat yang sekarang. Kuat dari sekarang, apalagi kejadian di tahun 2019. Itu sangat partai politik sangat gencar untuk istilahnya bisa memakan korban ya. sangat menggemparkan. Saya ada pertanyaan satu lagi menarik nih. Kan biasanya politik itu suka diberi stigma yang negatif. Nah, kira-kira stigma negatif itu lahir gara-gara sistem politiknya, kader politiknya, atau partai politiknya? Kira-kira apa kalau dari sistem politik, berarti kan ada orang yang menjalankan sistemnya sendiri gitu. Berarti ada partai politiknya, ada kadernya juga. Secara keseluruhan. Seharusnya partai politik itu bisa memilih kader yang benar-benar mau mengabdikan dirinya di partai itu dan juga demi kemajuan bangsa juga. Tapi pada kenyataannya sedikit partai di negeri ini yang pengkaderannya bagus. Mungkin ada beberapa yang punya sekolah partai, ada yang
oh dia nih terkenal, cabut jadi kader. Kayak partai artis nasional ya? Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak punya kredibilitas diangkat jadi kader, dijadikan ya mungkin sebagai pendulang suara juga. Akhirnya merusak sistem politik itu sendiri. Oh, jadi kalau sekalipun sistemnya baik nih, tapi kalau misalnya si pelaksana sistem itu ya partai politik itu sendiri, kalau misalnya partai politiknya tidak baik, berarti sistem juga bisa ikutan buruk. Ya. Oke, berarti partai politik karena partai politik sekarang itu ya mungkin sudah dijadikan alat bisnis juga bisa. Oke, Nah, jadi saya menambahkan, jadi makanya dari itu kenapa sih seharusnya ya pajak itu, nih saya mau ngomong ke pajak itu bisa masuk ke partai politik karena apa? Sebagai roda untuk perpolitikan ada demokrasi Indonesia juga. Kalau misal sekarang dari mana sih uang politik itu? Itu diantaranya kan hanya dari iuran kader atau iuran. Namun seharusnya saya setuju sangat kalau misalnya pajak ini dikelola ke politik karena apa? Kalau partai politiknya bagus, saya sangat setuju karena partai politik ini sebagai wadah ya aspirasi masyarakat, kemudian pengkaderan masyarakat apabila ada masyarakat mau terwakilkan suaranya. Jadi uang kita juga sebagai pembayar pajak terwakilkan juga. Biar ada pemimpin yang baru. Namun untuk saat sekarang kayaknya belum cocok deh kalau misalnya pajak dialokasikan untuk partai politik. Why? Menambahkan ya, tapi menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, di sana dibahas juga ada namanya pendanaan partai politik. Nah, dari mana? Nah, salah satu sumber dananya ada dari kas negara juga, dari APBN. Menarik ya? Dihitungnya dari per suara. Sekarang kalau di suara tingkat pusat Rp1.000 per satu suara sah. Untuk tingkat ke provinsi Rp1.200 per suara sah. Untuk tingkat kabupaten Rp1.500 per suara sah. Jadi ada juga nih dana APBN yang memang dikucurkan untuk partai politik. The new insight, wawasan baru bagi kita. Apalagi tambah kalau misalnya ada pajak, nah maka dari itu kalau misalnya ada partai-partai politik, belajarlah untuk mengelola bagaimana partai politik itu dengan baik, karena didanai oleh negara juga. Iya. Berarti secara sistem mah udah bagus ya. Cuma mungkin pelaksanaannya udah bagus. Dan mungkin kelemahannya di kita ini terlalu banyak partai politik juga. Karena dilihat-lihat kalau negara-negara yang maju ya, contohnya Cina kan partainya banyak, tapi yang bagus atau yang dominan itu cuma satu kan, itu partai komunis. Sedangkan di Amerika punya dua partai, nama Republik dan Demokrat. Di kita tuh sekarang ada 20 lebih ya partai. Jadi rasanya harus lebih ketat lagi ke depannya untuk mendirikan sebuah partai. Sekarang kan punya uang nih bisa buat partai, punya masa nih bisa buat partai. Jadi verifikasinya kurang lah untuk suatu partai. Makanya itu ya. Kemudian sosialisasi juga, sosialisasi ke siswa, ya kalangan muda lah ya, siswa, murid, sekolah-sekolah ataupun yang di kampus itu partai politik itu seolah-olah dia itu pengen kampanye, tapi di sisi lain bagus juga ketika satu ataupun dua partai politik mensosialisasikan apa itu partai politik. Oh, jadi PMS. Partai masuk sekolah. Jadi sosialisasi. Nah, kebetulan di kita itu komunikasi partai politik itu sangat-sangat minim menurut saya. Ada gap ya? Ada gap. Jadi ya wajar kalau terkesannya ini ingin politik, ingin berkampanye, ini ingin apanya, itu karena sosialisasi dan komunikasinya belum berkesinambungan, tidak terjalin dengan baik. Wow, seru banget. Karena kan sekarang partai politik lebih mengejar kekuasaan, bukan membangun kader, bukan memberikan wawasan politik yang baik ke bawah gitu. Jadi lebih fokusnya ke atas, sedangkan yang di bawahnya nggak dipupuk dari bawah dulu gitu. Jadi kurangnya wawasan politik dari bawah, akhirnya ya mereka hanya mengejar udah kekuasaan aja. Jadi partai politik itu kalau Pak Gus tadi katanya terlalu banyak. Kalau kata Kang Dian sendiri gimana? Partai politik jumlahnya tuh apa emang harus banyak pertengahan atau yang sekarang lah, gambaran yang sekarang? Kalau lebih efisien sih lebih sedikit sih. Ya jadi untuk pemilihan kayak dulu aja ya. Ada partai itu emang banyak, tapi kan di kelompok-kelompok. Nah, ini kelompok Islam, ini kelompok komunis, ini kelompok nasionalis. Nah, itu kan lebih efisien juga. Yang mana nih golongan-golongan yang emang tertentu. Sebetulnya
dulu zaman demokrasi dulu itu partai politik itu sangat-sangat amat berkesinambungan menurut saya. Ya. Namun sekarang kan ada peraturan baru, ada amandemen baru yang harus partai politik itu dilebur. Namun dengan nuansa yang sama. Oke. Ya, dan namun yang bukan yang sama, yang minus itu kan perasa komunis gitu. Ya, nah Karena di itu negara yang kita menarik, Pak. jangan ada Ya, komunis. jujur saya sangat excited banget dengan pembahasan kali ini, padahal temanya kemudian ya, tapi seru. Jadi kayak apakah itu merupakan refleksi juga dari hilangnya ideologi di negara kita, Pak? Karena dengan banyak, tadi kan dikatakan dibagi-bagi nih kalau di zaman sebelum reformasi, yang ini Islamis, komunis, nasionalis. Nah berarti sekarang dengan banyaknya partai yang kita tahu lah. Nah berarti kan tidak ada nih kayak misalnya sorry PDI, PAN, Demokrat, mereka kan tidak memiliki ideologi. Apakah itu menjadi refleksi dari hilangnya ideologi negara kita? Nah itu berarti bentuk dari ancaman ya. Bentuk dari ancaman itu kan ada militer dan non militernya. Nah ancaman non militer ini nih, jadi antaranya ancaman politik dan ancaman ideologi. Nah yang paling bahaya itu ancaman ideologinya. Ya karena pemikiran itu bahaya. Semakin pengaruh dari mana nih ancaman ini? Pengaruhnya jadi geopolitik. Bukan geografis, modernisasi. Globalisasi. Dan globalisasi juga ya. Dan globalisasi juga akan makin meluasnya dan terbukanya pemikiran kita akan menimbulkan ideologi juga makin terbuka. Nah, terpengaruh juga ke partai politik. Berarti sebuah partai itu memiliki ideologi penting atau tidak, Kang Agus? Ya, sangat-sangat penting. Karena kalau nanti kita misalkan ideologi itu sebagai dasarnya. Kalau si partai politik tidak punya dasar, tidak punya tujuan dasarnya, jadi gak tentu arah juga ke depannya mau seperti apa. Terus dia tidak punya patokan, tidak punya pedoman juga. Ya, jadi semakin maraknya partai politik yang tidak punya ideologis, akhirnya ya sistem politik yang sudah baik bisa hancur juga. Jadi kedepannya harusnya emang partai politik itu jangan terlalu banyak juga. Seperti berkaca pada zaman Orde Baru cuma 3 ya, ada P3, ada PDI dan ada Golkar. Tapi kesini lagi dipecah lagi Golkar menjadi Gerindra. Terus Nasdem ke bawahnya masih akhirnya, banyak. Bulan Bintang sama Ka'bah berantem. Ya, benar. Padahal sama-sama Islam. Banyak lagi yang orang-orang yang ternyata di partai ini keluar buat partai baru. Jadi mungkin karena saya gak cocok nih di partai ini, udah keluar buat partai baru, buat kebijakan baru juga. Berarti kita tidak boleh alergi untuk mengatakan fakta bahwa sekarang partai politik di Indonesia tidak mempunyai ideologi. Ya Pak. Kalau lebih karena ideologinya sebagai nyawa sebetulnya. Partai politik itu kalau misalnya ada ideologi, berarti ada punya visi dan misi yang jelas. Ya, kalau misalnya tidak punya ideologi, mau kemana nih? Kayak otak kita aja. Kalau kita tidak punya otak, bayangkan kalau kita punya otak, akan bagaimana kita? Hidup sih. Hidup pasti hidup. Tapi arah tujuan kita tuh mau kemana? Keinginan kita itu mau apa? Pastilah sesuatu keinginan partai politik juga ada. Tapi di sisi lain partai politik juga harus tahu bagaimana dia menempatkan diri di suatu negara. Karena kan harusnya politik itu sebagai pilar demokrasi. Yang membangun demokrasi itu kan adalah partai politik juga. Tapi pada kenyataannya, setuju atau tidak setuju, pada saat ini partai politik itu bukan tujuannya demokrasi, tapi lebih ke alat dagang sebagai bisnis juga. Coba terjemahkan Pak. Karena gini ya, kenapa saya berstatement bahwa politik sebagai alat dagang, partai politik sebagai alat dagang atau bisnis? Kita lihat dari mulai pencalonan atau perekrutan, ada namanya politik transaksional, itu dengan dukungan alat atau kebijakan bisa dibeli juga. Anda punya uang, Anda punya kuasa beli gitu. Punya duit, dia punya kuasa. Ya gitu. Terus ada caleg dan pejabat yang store mahar ke partainya gitu. Jadi kalau saya nih mau nyalon di sini, saya harus store mahar dulu ke partai berapa gitu. Atau saya punya jadi calon legislatif, saya pingin di nomor 1 atau di nomor 2 nih. Oh, nomor urut pun dibeli. Bisa dibeli. Karena ya jadi alat bisnis juga. Cuap. Gitu. Terus kampanye sebagai ajang investasi, bukan perjuangan ideologi.
Jadi Nah, kampanye itu bukan menjadi dasar tadi untuk membangun ideologi, hanya investasi bagaimana mereka meraup suara untuk berkuasa dan punya keuntungan. Dan koalisi bukan berdasarkan kesamaan visi, tapi kepentingan kursi dan jatah kekuasaan. Jadi kan yang berkoalisi itu bukan contohnya nih partai A dan partai B sama visinya sama ideologi. Oke, kita berkoalisi nih. Tapi yang kita lihat kan tahun ini dia koalisi dengan ini, tahun depan beda lagi. Gitu. Iya benar-benar. Jadi bukan kesamaan visi tapi ya kepentingan kursi gitu. Jadi hitam pada malam hari ini bukan hanya matinya kepakaran, matinya keadilan, kesenjangan, tapi juga matinya demokrasi. Gitulah pokoknya. Matinya demokrasi. Tapi matinya mati suri, semoga mati suri nanti bisa hidup lagi. Ya mudah-mudahan kita tetap hidup di sini dengan demokrasi yang baik dan murni apa adanya menurut pengertian demokrasinya. Jadi bertahanlah hidup. Siap. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir kalau dari saya. Mungkin kalau dari kawan-kawan nanti ada lagi silakan. Pernah ini Pak ikut satu kegiatan reses? Pernah. Kalian pernah? Kebetulan belum. Oh belum. Tapi mungkin pasti tahu lah ya Tahu, reses. tahu. Nah ada sebuah anekdot di masyarakat. Saya tuh sebenarnya baca komentar-komentar di konten yang sempat FYP. Nah kata mereka reses itu apakah kan jadi reses itu kan harusnya menjadi praktek demokrasi di kalangan akar rumput karena kan dewan ketemu sama rakyat di kalangan bawah. Rakyat bawah menyampaikan aspirasi. Nah, tapi sayangnya banyak yang kemudian reses itu ya stigma masyarakat cicing tapi menang duit. Benar. Karena mereka cukup hadir, diam, duduk, pulangnya dapat uang. Nah, yang dipertanyakan oleh netizen adalah apakah reses itu diminta uang dewan diminta uang oleh rakyat atau emang dewan yang ngasih uang ke rakyat? Dan bagaimana tentang tanggapannya hal itu dan reses yang ideal itu seperti apa? Pengalaman saya ikut reses ya, saya harus sebutkan ininya. Janganlah. Harus Sensor penting saja. juga. Ya, penting juga. Pengalaman saya ikut reses pertama yang saya rasakan ya. Saya pertama kali ikut reses, saya ingin dia tuh seorang wakil rakyat memberikan banyak waktu buat kita bertanya, saling bertukar pikiran. Sebagai rakyat gitu ya. Ya, tapi mungkin karena waktu juga sudah mepet kemarin tuh, jadi hanya diberikan 2 pertanyaan. Jadi dua pertanyaan. Wow. Sedangkan saya udah nyatet nih beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dan saya pun nggak kebagian untuk bertanya juga. Gitu. Sorry, dari seluruh forum cuma 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Terus resesnya ngapain aja Pak isinya? 2 pertanyaan. Kebanyakan menjelaskan tugas beliau sebagai wakil rakyat, terus bagaimana fungsinya beliau sebagai wakil rakyat juga. Tapi masuk akal juga sih bagaimana ya tugas beliau sebagai wakil rakyat seperti apa. Dan keinginan saya ketika reses untuk para wakil rakyat, tolong berikan waktu yang sebanyak mungkin untuk bertukar pikiran dengan rakyat. Dan jangan ada gap dengan rakyatnya. Lagi-lagi gap jadi masalah. Kadang-kadang ada gap juga nih. Iya. Terus ya terkait tadi masalah uang, apakah kita yang meminta atau mereka yang memberi gitu. Iya. Kalau saya pribadi ikut reses, saya gak minta uangnya, tapi saya menyampaikan aspirasi loh gitu. Jadi nggak peduli dengan uang itu? Gak peduli. Karena ya uangnya juga gak besar-besar juga kan, tapi alhamdulillah lah ada untuk kopi-kopi mah. Berarti diterima Pak? ya diambil, tapi kan Ya, rezeki itu ya, rezeki juga. Masih ditolak. Tapi ya keinginannya bukan uangnya sebenarnya, tapi ingin yang lebih dekat dengan mereka, bertukar pikiran, transaksi argumen. Ya argumen, terus kita punya keluhan disampaikan ke wakil rakyatnya dan mereka yang nanti akan menyampaikan. Kan reses akan disidangkan ya. Iya. Nah, harusnya seperti itu. Bagaimana nanti bahan sidangnya kalau pertanyaannya cuma 2? Ya, itu. Dari Kang Agus untuk para dewan. Kalau dari Kang Dian. Kalau idealnya ya saya tadi idealnya lebih ke ya betul sebetulnya nggak harus ada uang atau harus. Jadi kenapa kita ini buat platform kayak gini nih buat menyadarkan kalangan-kalangan akar rumput bahwasanya reses itu bukan hanya ada dewan itu akan memberikan uang ataupun akan memberikan santunan dan lain sebagainya bentuknya apapun itu. Tapi mereka itu datang tolong aspirasi kalian ataupun aspirasi ya rakyat-rakyat di kalangan akar rumput itu tolong berikan walaupun hanya 1 pertanyaan. Jadi pentingnya
aspirasi itu wakil rakyat itu ke rakyat itu ya itu, jangan hanya berkoar-koar, jangan hanya kita hanya minta bansos, jangan hanya kita, tolong kita juga luapkan pendapat kita, apa sih yang kurang dari kita, apa sih, apapun demi kesejahteraan bersama juga sebetulnya ya. Itu pengaruh idealnya ya, dari idealnya bagaimana itu reses itu, dan itu ajang kesempatan juga bagi kita gitu. Apalagi saya yang belum pernah ada ikut reses, berarti kan sangat amat minim reses yang ada di kita itu tidak ya. menyentuh semua kalangan. Tidak menyentuh semua kalangan. Tapi menarik banget coy, karena resesnya dari sudut pandang dewan dan dari sudut pandang rakyat, jadi ini sangat-sangat saling melengkapi ya. Terima kasih. Gimana? Untuk dana reses ya, ternyata saya baca-baca juga ada namanya dana reses nih Ya, terus untuk dewan. Besarnya 10.500.000 rupiah untuk satu kali reses per satu dewan. oh, itu digunakan uangnya untuk apa Ya, kegiatan? untuk ketemu Konsumsi. dengan rakyat, untuk konsumsi, untuk Operasional dan operasional ya. Operasional. Karena itu juga ada SPJ atau LPJ yang harus dibuat. Iya. Berarti kan emang sudah disiapkan nih dananya. Jangan sampai dana yang disiapkan untuk reses, untuk bertemu dengan masyarakat, tapi ketika di tengah masyarakat hanya waktu yang sebentar, terus tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Berarti uang yang dikeluarkan oleh negara percuma dong. 10 juta cuma 2 pertanyaan, Bos. Bagaimana nih? Jadi sebetulnya nggak salah juga sebetulnya, terlepas itu ada dana ya, Iya. itu karena Iya. untuk operasional juga. Iya. Tapi tolonglah gitu buat Iya. kita ada selang waktu, meskipun ya ada kesibukan yang lain gitu. Kami Iya. juga memahami hal itu, tapi lebih efisien lagi lah untuk kan ada apa, bisa pembagian waktu. Ini ke Betul. daerah ini kapan, ke Nah. daerah ini kapan, alokasi waktunya kapan. Untuk saya tidak mempermasalahkan berapa dananya karena emang harus punya dana juga ya, Ya, tapi benar. tolong manfaatkan sebaik mungkin gitu. Kami juga butuh, sebetulnya kami butuh juga aspirasi, kami juga butuh mengapresiasikan bagaimana aspirasi kami ke dewan Ya. rakyat. Tapi kan ini menyangkut dana dari pemerintah juga nih, dari Hmm. negara juga. Berarti pertanggungjawabannya bukan hanya SPJ di buku, Ya. bukan di atas materai saja Ya. kan. Tidak administratif Tapi doang ya. pertanggungjawaban yang benar-benar itu turun ke masyarakat dengan baik, merangkul masyarakat lebih banyak lagi, berdialog lebih banyak lagi dengan Nah, itu. masyarakat. Itu tanggung jawab yang kelihatan lah. Dana yang segitu teh ya udah dipakai juga, kami gak akan protes kok gitu. Nah, Dan judulnya juga wakil rakyat. Ya, Ya NTN tuh jadi wakil kita kebanyakan semua. kan diwakili semuanya sama mereka gitu. Ya, Wakil rakyat, honor lebih tinggi wakil rakyat yang mewakili, fasilitas bagus wakil rakyat mewakili, Jalan-jalan saya diwakili Ya. sama mereka. masyarakat Mewah. rumahnya biasa, dewan-dewan kan Minta apa bagus. bagus itu. Ya itu. Karena teman-teman. ini fakta loh, ini fakta. Iya. Bisa dicek saja teman-teman semua di lapangan seperti apa. Dan kita sebagai akar rumput dan anak-anak muda wajib namanya untuk sama-sama mengawasi loh kebijakan para wakil rakyat kita. Karena kita yang memilih, kita juga yang membayar pajak, Iya. dan harus digunakan oleh pemangku kebijakan kepentingan agar pajak yang kita keluarkan diurus oleh negara digunakan dengan baik. Dengan semestinya juga. Ya. Jangan sampai masuk ke saku sendiri saja. dan reses juga harus menyeluruh, bukan karena oh ini daerah ini yang memilih saya. Au, Yang daerah au, ini au. tidak memilih Kebanyakan saya. seperti itu. Kok gitu sih? Ya. Benar. Kok fakta? Ya, ada kebanyakan wakil rakyat seperti itu. Oh, karena daerah ini, daerah tertentu memilih saya, dan daerah tertentu, kan daerah A dan daerah B lah. Daerah A memilih dewan tersebut, dan daerah B ada kejumpangan, ada kesenjangan sosial Ya. itu. Sedangkan kan setiap dewan kan ada dapilnya ya. Ya. Contohnya kita nih di kabupaten ada dapil 4, berarti yang mencakup 5 kecamatan kalau nggak salah. Berarti dewan yang mewakili dapil 4 harus turun ke dapil 4 dong. 5 kecamatannya Kelima juga kecamatan itu. didatangi semuanya. Jangan hanya kecamatan ini banyak suaranya, udah kita turun ke sana, bantuan ke sana kan. Tapi kecamatan ini sedikit nih dianaktirikan. Berarti hanya mewakili kecamatan tersebut, bukan mewakili semua dapil. Ya, balik lagi ke pembahasan kita di awal, transaksional. Iya. Benar. Jadi yang kalian yang milih-milih, yang wah sebegitu tim sukses lah, Ya, udahlah gitu ya. Kontrak kalian kan udah habis nih. Sekarang bagian kritik kalian bukan Nah. hanya membantunya saja. Iya, iya. Coba Iya. kalau misalnya ada kesenjangan di daerah kalian ataupun yang lainnya, tolong kalian yang lebih dekat ya, Ya, kalian benar, pernah benar. membantu.
kalian mungkin yang lebih didengar Iya. kritikan-kritikan. Jadi Karena- tidak salah ya, Ya, jadi tidak salah kita mau terjun jadi karir partai politik, cuma ketika memang sudah selesai masa untuk transaksinya, Iya. yuk kita kembalilah Udah. sebagai rakyat biasa untuk mengkritik. Iya. Ya, karena kan kadang-kadang dekat nih di tim ses juga nih. Mm-mm. Tapi kadang-kadang kalau mereka sudah menang, sudah di atas, kadang-kadang dilupakan juga. Ya udah kadang-kadang sih itu memang semua. Emang seperti itu ya. Dan cenderung diam. Diam, padahal mereka kan yang lebih dekat. Iya. Harusnya lebih gampang nih menyuarakan aspirasi. Tapi kebanyakan tim ses juga dananya ke saku sendiri juga. Ya, nggak ada bedanya sih dari Nggak ada atas sampai ke bedanya. bawahnya, Ya, benar, gitu benar. semua. Karena di contoh yang atas seperti itu, ke bawahnya bakal seperti itu juga. Ya, itulah dongeng di malam hari ini. Memang di sebuah negeri yang lain, bukan bukan Ya. di sini. Bukan. Sudah terasa sekali obrolan kita sudah sangat cukup panjang. Panjang. Ya, barangkali ada kesan-pesan atau apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat bawah khususnya. Yang Kalau saya sudah ya. Kalau Bagus. saya ada Ya. beberapa kata-kata yang Ya, saya sampaikan. kata-kata hari ini kayak Adam Alis. Di atas kertas, partai politik adalah jantung demokrasi. Iya. Mereka digambarkan sebagai jembatan antara rakyat dan negara, Musik. pengawal aspirasi publik dan penjaga ideologi bangsa. Tapi dalam praktiknya, citra itu semakin memudar, tergerus oleh kenyataan bahwa partai politik justru seringkali tampil sebagai agen kekuasaan, bukan agen perubahan. Wow. Alih-alih menjadi tempat bertumbuhnya gagasan dan kader pemimpin masa depan, banyak partai justru menjelma menjadi korporasi kekuasaan yang beroperasi layaknya perusahaan, mencari untung, memperdagangkan pengaruh, dan menyingkirkan idealisme. Jabatan diperjualbelikan, suara rakyat dikomodifikasi, dan loyalitas digadaikan demi kepentingan jangka pendek. Di tengah realitas ini, muncul pertanyaan mendasar. Masihkah partai politik layak disebut sebagai mesin demokrasi, atau mereka telah menjadi alat dagang yang membungkus kepentingan elit dengan bendera rakyat? Dah, Jawabannya adalah yang ketiga. Karena tidak ada habisnya yang ketiga. Baik, itu saja teman-teman obrolan atau suara kita hari ini seputar partai politik. Kita udah dulu masaknya? udah. Tutup dong. Iya. Semoga kami semua aman-aman saja. Amin. Ya Allah, terima kasih kawan-kawan. Tapi jangan takut untuk berkritik, Siap. karena Tentu. pada kenyataannya pada hari ini mungkin kita juga sudah menyadari semakin kita banyak berkritik semakin dibungkam juga. Berarti ya semakin ke sana bahwa kita tuh jangan mengkritik, harus menerima apa adanya saja. Padahal tugas kita sebagai rakyat bukan hanya diam, tapi mengawasi dan mengkritik pemerintahan yang tidak sejalan dengan pemikiran rakyat. Oke, terima kasih untuk malam ini di topik kali ini. Berjumpa lagi dengan kami di Suara Akar Rumput, karena suara kita biasa saja. See you next video.